Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika nanti ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Polkadot dan Kusama. Nah, mungkin Anda sudah pernah mendengar soal Polkadot dan Kusama, ya. Nah, terutama ketika kita berbicara soal interoperabilitas antar blockchain atau interoperabilitas di dalam blockchain, itu Polkadot biasanya muncul, ya. Nah, kali ini kita akan bahas soal Polkadot, kemudian juga pasangannya Kusama. Nah, jadi ekosistem blockchain itu memang bermacam-macam gitu ya. Salah satunya produk-produk yang fokus pada interoperabilitas. Nah, jadi Polkadot ini memang menawarkan interoperabilitas yang unik dibandingkan dengan produk lainnya. Nanti kita akan bicara juga soal parachain atau parallel chain, kemudian nanti ada parachain auction. Bagaimana, apa itu parachain auction, bagaimana prosesnya, keuntungan, kelebihan, atau kekurangan dari auction tersebut. Ya. Nah, Polkadot itu apa? Jadi fokus dari atau konsep dari Polkadot itu adalah satu jaringan dari blockchain yang banyak. Gitu ya. Jadi satu jaringan tapi blockchainnya banyak. Kalau di dalam Ethereum misalnya atau Bitcoin, itu memang hanya satu blockchain untuk satu ekosistem. Jadi ketika kita bicara soal Bitcoin misalnya, ya Bitcoin jadi satu ekosistem yang utuh. Ada satu blockchain di situ, kemudian satu native asset. Kalau di Ethereum, satu blockchain, satu native asset, kemudian banyak token. Tapi kalau kita bicara soal Polkadot, itu beda. Satu blockchain utama, yang namanya relay chain nanti, kemudian ada banyak parachain. Tapi dia punya satu native token namanya DOT. Nah, native tokennya ini dia hidupnya di relay chain atau chain yang utama, ya, yang nanti akan dipakai untuk menghubungkan antar blockchain atau parachain. Nah, jadi sebenarnya si Polkadot itu dibuat atau dimunculkan atau idenya itu muncul dari Gavin Wood. Nah, Gavin Wood itu salah satu co-founder dari Ethereum. Nah, dia fokusnya skalabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Ya, fokusnya interoperabilitas sebenarnya. Kemudian dia menggunakan shared security di antara banyak atau semua parachain. Jadi parachain yang ada, yang terhubung dengan relay chain Polkadot itu tidak perlu berpikir soal security-nya. Security-nya ditangani oleh si relay chain atau Polkadot-nya. Nah, apa itu Kusama? Kalau Anda sering mendengar Polkadot, mungkin Anda masih asing dengan istilah Kusama. Nah, Kusama itu sebenarnya adalah jaringan eksperimental dari Polkadot. Jadi namanya jaringannya adalah Canary. Nah, karena dia eksperimental, jadi dia lebih fast moving dan governance-nya tidak terlalu strict. Gitu ya. Nah, dia sebenarnya punya code base yang mirip dengan Polkadot, atau konsep-konsep itu sangat identik dengan Polkadot. Jadi, ketika Polkadot itu mau ada fitur baru, itu ditesnya di Kusama dulu, apakah berhasil atau gagal, gitu ya. Nah, jadi mirip seperti test node, gitu ya, atau test network, gitu ya, jaringan testing. Nah, tapi di Kusama ini ternyata native tokennya atau KSM-nya itu punya economic value. Jadi memang tidak seperti testnet yang ada di Ethereum, di mana testnetnya itu punya native yang sebenarnya tidak ada harga pasarnya. Tapi kalau di Kusama itu ada nilainya, valuasi pasarnya ada KSM itu. Jadi Anda bisa jual beli
atau membeli aset namanya KSM itu hidupnya di jaringan Kusama. Jadi kalau misalnya ada project-project yang aneh, unik, itu di Kusama. Nah, jadi konsep relay chain dan parachain, kita akan diskusikan dua konsep ini ya. Jadi relay chain itu adalah blockchain yang utama atau jadi inti atau jantungnya dari jaringan Polkadot dan Kusama, namanya relay chain. Kemudian ada parachain, itu bisa merupakan blockchain yang independen, bisa juga dikoneksikan di dalam relay chain, terhubung dengan relay chain. Itu bisa. Jadi ada dua kategori atau dua kriteria atau dua tipe dari parachain. Bisa independen, bisa juga terhubung dengan relay chain. Nah, kalau misalnya terhubung dengan relay chain, ya si relay chain ini kontribusinya adalah memberikan keamanan dari sistem, kemudian konsensusnya juga ikut dengan relay chain. Kemudian dia memfasilitasi XCMP atau cross-chain messaging protokol. Artinya, parachain yang terhubung dengan relay chain itu bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi misalnya cross-chain technology bisa ikut ke XCMP ini. Ya. Nah, kenapa parachain? Jadi, kalau misalnya Anda itu ingin membuat satu blockchain baru, itu di Polkadot itu ada SDK-nya. Anda bisa menggunakan SDK Polkadot, kemudian membuat satu blockchain yang independen. Bisa juga menghubungkan blockchain tersebut ke relay chain. Bisa. Nah, jadi kalau parachain sendiri yang terhubung dengan relay chain itu bisa mengurangi congestion. Jadi relay chain itu tidak perlu mengeksekusi perintah macam-macam. Dia fokusnya adalah security, kemudian konsensus. Kemudian juga menjalankan XCMP gitu ya untuk interoperabilitas antar parachain. Fokusnya hanya itu. Kalau terkait dengan eksekusi aplikasi itu di parachain semua. Relay chain tidak berurusan dengan aplikasi, misalnya basis smart contract itu di parachain semuanya. Nah, kemudian ada juga kita bisa membuat parachain yang punya kriteria atau kategori atau konsep atau model yang berbeda satu sama lain. Kalau di Ethereum kan blockchain-nya memang sudah ditentukan ya seperti itu. Ada native-nya, kemudian bisa membuat token. Tapi kalau kita membuat ekosistem yang sama sekali berbeda itu tidak bisa di Ethereum. Ya paling terbatasnya pada level smart contract. Tapi dengan adanya parachain, semuanya bisa dikendalikan. Jadi developer itu punya kendali yang lebih besar kalau mengembangkan parachain sendiri ketimbang menggunakan hanya level smart contract. Jadi memang keunggulannya di situ kalau membuat parachain dibandingkan dengan membuat smart contract saja. Jadi logiknya bisa dikontrol gitu ya. Jadi di low levelnya bisa dikendalikan. Kemudian ada namanya parachain auction atau lelang parachain. Apa itu lelang parachain? Jadi kalau di dalam relay chain itu slot dari parachain itu terbatas. Nah, karena slotnya terbatas, jadi project-project parachain yang mau bergabung ke dalam relay chain itu harus ikut auction atau ikut lelang, gitu ya. Jadi gimana dengan menggunakan DOT? Ya, DOT itu kan native-nya dari relay chain ya, jadi itu harus dipakai untuk auction. Nah, jadi mekanisme dari auction-nya menggunakan candle style. Candle style itu apa? Nah, Anda bisa cari tahu lebih lanjut. Nah, kemudian highest bid at random closing time. Jadi closing time-nya random dia. Jadi kalau pada saat closing, siapa yang bidding tertinggi itu yang menang. Kemudian si parachain tadi kan slotnya terbatas, kemudian ketika menang itu jangka waktu penggunaan slot itu antara 6 sampai 24 bulan atau setengah tahun sampai 2 tahun. Nah, setelah itu mungkin harus auction lagi. Nah, kemudian dari auction tadi ada konsep namanya crowd loan. Kenapa? Karena kalau dia misalnya tidak punya banyak modal untuk menyediakan DOT untuk si auction tadi, dia bisa crowd loan. Artinya ketika Anda punya DOT, Anda bisa meminjamkan DOT Anda ke project-project yang Anda suka.
Nah, nanti kalau project-nya menang, Anda akan mendapatkan reward berupa project token. Jadi token tadi, apa namanya, project tadi akan menyediakan sekian porsi, apa namanya, token, native token itu untuk si mereka-mereka yang meminjamkan DOT. Nah, tapi kalau project-nya menang, itu DOT itu akan di-lock temporer. Kemudian akan dikembalikan ketika list-nya selesai. Nah, itu nggak enaknya di situ. Nah, tapi keuntungannya apa? Keuntungannya kalau ada project yang bagus atau seleksi project-project yang bagus itu dilakukan oleh komunitas. Jadi komunitas, jadi tidak hanya mereka developer yang kaya saja yang bisa masuk ke yang menang auction, tapi juga komunitas menentukan project mana yang mereka sukai. Kemudian kompetisinya lebih fair kalau ketika terjadi auction karena slotnya terbatas, kemudian ada apa namanya auction gitu ya, jadi ya kompetisinya fair, tidak tunjuk-tunjukkan mana yang para chain yang mau yang boleh masuk. Kemudian menginsentifikasi kualitas dan inovasi. Jadi karena komunitas itu beragam, jadi project mana yang punya kualitas tinggi biasanya dia yang menang. Kemudian project juga harus membangun supporter atau apa komunitas. Dari awal memang harus membangun komunitas. Resiko dan tantangan, gitu ya. Jadi tadi aset dari DOT tadi kan terkunci ya ketika terjadi auction. Kalau auctionnya menang, si DOT-nya akan di lock. Jadi kalau asetnya di lock ya likuiditasnya terbatas. Jadi user tidak punya akses terhadap si DOT tadi. Kemudian periode tunggunya juga cukup lama, 2 tahun ya, 6 sampai 2 tahun tadi. 6 bulan sampai 2 tahun. Kemudian strategi auction-nya bisa jadi kompleks, gitu kan. Tadi kan candlestick mechanism. Kemudian centralized exchange bisa jadi mendominasi voting. Kenapa kalau misalnya si centralized exchange-nya punya banyak dot, kemudian dia bisa mengalokasikan dot tadi ke salah satu project, kan dia menang banyak. Kemudian slot yang terbatas, artinya project-project itu tidak semuanya bisa masuk. Jadi meskipun ada project bagus, tapi dia kalah auction ya tidak bisa masuk ke parachain. Nah, berapa project parachain yang cukup populer? Ada Acala, itu DeFi Hub, fokusnya ke DeFi. Kemudian Moonbeam itu menyediakan kompatibilitas dengan Ethereum. Kemudian ada Astar, multi-chain smart contract. Ada Karura, ini di Kusama. Kemudian banyak juga yang fokusnya di gaming, identity, dan privacy. Nah, kalau kita membandingkan antara Polkadot dan Kusama, kalau Kusama itu lebih cepat ya, perkembangannya lebih cepat, tapi juga lebih murah, tapi mungkin resikonya juga cukup tinggi ya. Kalau Polkadot lebih cenderung lebih lambat tapi stabil, kemudian lebih aman, kemudian fokusnya adalah long term. Jadi fitur-fitur baru biasanya diuji cobakan di Kusama, kalau sukses biasanya ke Polkadot. Kemudian project-project biasanya di Kusama dulu baru ke Polkadot. Atau kadang-kadang projectnya di dua sistem, di Polkadot dan Kusama. Misalnya Acala itu jadi namanya Karura di Kusama. Nah, jadi gimana nih auction? Slot auction gimana? Akan ada tambahan slot di masa depan gitu ya. Jadi bisa banyak parachain yang bergabung. Kemudian ada para thread flexible access. Jadi kalau misalnya parachain tadi tidak mau bergabung, dia bisa menggunakan para thread, artinya pay as you go. Jadi dia mau ada kepentingan apa di relay chain, dia bisa bayar menggunakan pay as you go melalui para thread. Jadi tidak perlu ikut auction tapi hanya menggunakan fasilitas para thread namanya. Kemudian ada decentralized governance. Kalau misalnya auction-nya ada yang aturan-aturan yang tidak disukai, biasanya bisa di situ. Kemudian auction, kalau auction-nya agak sulit ya, mungkin jadi lebih user friendly. Kemudian ada bridges to external chains. Jadi kalau misalnya tadi contohnya Moonbeam itu jadi jembatan antara Ethereum dengan Polkadot. Nah, itu bisa jadi use case-nya jadi lebih banyak. Summary, kalau Polkadot dan Kusama itu menjadi pionir dari multi-chain ya, salah satunya ya. Dari beberapa project yang memang fungsinya adalah interoperabilitas antar blockchain.
Kemudian kita juga bicara soal parachain auction, apa itu konsep auction, kemudian crowd loan, kemudian project-project yang menang itu akan mendapatkan akses, visibility, dan funding. Kemudian si Polkadot itu menyediakan satu model untuk ekosistem yang scalable. Scalable untuk layer one itu tidak hanya ditingkatkan throughputnya misalnya di Solana atau menggunakan layer 2 seperti Ethereum. Tapi kalau di Polkadot ya dia menggunakan Chain. Nah, sampai di sini pokok bahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.